السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Ikhwani fillah, para hadirin yang terhormat, saya akan melanjutkan pembahasan tentang janaiz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيرطان. قيل وما القيرطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla alaiha, dia ikut mensolati jenazah saudaranya muslim, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan siapa yang ikut menyolati juga mengantarkan ke kuburannya, ikut mengubur, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wamal qiratan? Ya. Apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Kata Nabi, mithlu al-jabalainil azimain. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, hatta tudha'a fil lahad, dia ikut mengantar jenazah sampai jenazah itu diletakkan di liang kubur. Dalam riwayat Bukhari, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tabi'a janazata muslim, siapa yang ikut mengantar jenazah seorang muslim imanan wa ihtisaban, atas dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha, dia ikut mengantar, menyaksikan dan ikut menyolati jenazah saudaranya, wa yufragha min dafniha, bahkan dia ikut sampai dikuburkan jenazah tersebut, fa innahu yarji'u biqiratain, maka dia kembali ke rumahnya dengan membawa pahala 2 qirat. Kullu qiratin mithlu jabal Uhudin, 1 qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. 1 qirat seperti gunung Uhud. Ini dia pulang bawa pahala sebesar 2 gunung Uhud. 2 hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan seseorang yang ikut menyolati jenazah saudaranya. Kalau dia hanya menyolati saja, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat.
dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau dia ikut mensolati, menyolati, dan ikut mengantarkan ke liang lahat, pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Ini subhanallah, fadilah, keutamaan yang sangat besar sekali bagi kita yang ikut menyolati jenazah saudara kita, apalagi mengantarkan jenazah saudara kita sampai ke liang lahat. Tapi dengan syarat, kata Nabi, imanan wa ihtisaban. Dia mengantar, dia menyolati, juga ikut menguburkan atas dorongan iman. Ihtisaban, untuk mengharapkan pahala dari Allah, untuk memenuhi hak saudaranya. Karena hak saudara kita itu diantaranya kalau dia wafat, kita hantarkan jenazahnya. Jadi niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini syarat dia mendapatkan fadilah, keutamaan, pahala seberat sebesar 2 gunung Uhud. Niatnya imanan wa ihtisaban. Dan niat inilah yang harus menyertai kita setiap kali kita beribadah kepada Allah. Imanan wa ihtisaban, murni betul-betul karena Allah, ingin mencari ridha Allah, mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah, pahala dari Allah. Tidak ada niat yang lain. Dia mengantar jenazah bukan karena sungkan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mencari muka, bukan itu niatnya, tapi lillahi ta'ala. Dia tahu fadilahnya, dan dia tahu ini adalah salah satu hak saudara saya untuk saya antarkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Maka kalau kita ada kesempatan untuk menyolati jenazah seorang muslim, yang penting jenazahnya muslim, jenazahnya muslim. Jangan pilih-pilih jenazah kalau mau menyolati dan menguburkan. Oh, jenazahnya bukan dari kelompok saya, tidak disolati, tidak diantarkan. Oh, dari golongan fulan, tidak disolati, tidak diantarkan. Ini jahiliyah. Prinsip jahiliyah itu prinsipnya adalah hizbiyah. Kelompok saya, di luar kelompoknya seakan-akan bukan muslim. Di luar kelompoknya adalah musuh yang harus diperangi, yang harus umat dijauhkan dari mereka. Ini adalah prinsip jahiliyah. Islam menghapuskan prinsip ini dan menggantikan prinsip persaudaraan seiman, seislam. Islam, dia saudara saya. Muslim, dia saudara saya. Dia punya hak yang harus saya tunaikan. Ada jenazah muslim, siapapun dia, kita ikut mensalati jenazahnya, kita ikut menghantarkan ke sampai ke liang lahat. Subhanallah, fadilahnya luar biasa. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud hanya dengan ikut sholat dan mengantarkan jenazah? Kemudian وعن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة والصحاوي ابن حبان. Kata Salim dari ayahnya, beliau berkata bahwasanya ayahnya itu melihat Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka ketika mengiringi jenazah, mereka berjalan di depan jenazah. Wahum yamshuna amamal janazah. Hadis ini hasan. Hadis ini memperkuat hukum dianjurkan, disunahkan kita ikut mengantarkan
jenazah saudara-saudara kita, karena ini dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh Abu Bakar, dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian disunahkan, afdal, dianjurkan, bukan suatu kewajiban, seorang ketika mengantarkan jenazah dan dia berjalan, dianjurkan dia di depan kalau dia berjalan, yang berkendara, yang menaiki kendaraan di belakang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ar-raqib khalfal janazah, orang yang naik kendaraan di belakang jenazah. Ini masalah afdal tidak afdal, ya, bukan boleh tidak boleh, wajib bukan, apalagi bid'ah tidak, hanya afdaliyah saja. Ya, kalau kita berjalan di sampingnya, kan di samping kanan, di samping kiri, atau berjalan di belakangnya, tidak ada masalah. Ya, tetap mendapatkan fadilah. Tapi lebih afdal seorang berjalan di atas, di depan. Kalau dia berjalan di depan jenazah. Kalau dia berkendaraan, dia di belakang jenazah. Kemudian ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, dalam mengiringi jenazah dan mengantarkan jenazah disunahkan tidak ada suara, tidak ada zikir, apalagi diiringi dengan alat-alat musik. Dan ini kesepakatan ulama, kesepakatan, tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa ketika jenazah seorang muslim dihantarkan, maka tidak boleh ada kegaduhan, tidak boleh ada suara. Tidak disunahkan kemudian mengeraskan bacaan zikir, tidak disunahkan, sebagaimana dinukil oleh al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, bahkan dalam mazhab Syafi'i ini dijelaskan. Untuk apa? Agar ketika seorang mengantarkan jenazah itu, dia merenungi kematian. Karena hikmahnya ketika kita diperintahkan untuk mengiringi jenazah itu, untuk mengingatkan kepada kita bahwa pada akhirnya kita akan seperti orang yang diusung ini. Sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang ulama salaf, bahwa ulama-ulama kita, salafuna salih, ketika mereka mengiringi jenazah itu, mereka menangis. Menangis sampai satu dengan yang lainnya tidak mengenal. Mereka menangis bukan karena ditinggal oleh si mayit, tapi mereka menangis karena merenungkan, muhasabah. Mereka berfikir, merenungi, tadabbur, kalau seandainya mereka yang digotong di atas keranda tersebut. Ya, diam, berjalan. Ya. Apalagi na'udzubillah sekarang ada budaya yang tidak benar, tidak baik, mengiringi jenazah kemudian lempar uang. Hati-hati, itu bisa mengacaukan perjalanan orang-orang yang dibawa, dan ini terjadi. Bahkan bisa mengorbankan anak-anak kecil, dan ini terjadi. Lempar uang, anak-anak kecil berkerubutan di tengah jalan. Subhanallah. Ya. Ini jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu bukan tuntunan Islam dan bukan tradisi Islam. Tradisi Islam ketika mengantarkan jenazah, seperti yang kita singgung pada minggu yang lalu, mengantarkan jenazah dengan jalan yang cepat tapi tidak berlebihan, bukan dengan jalan yang lamban, satu langkah. Kata Rasulullah SAW, asri'u bil janazah, percepatlah ketika kalian membawa jenazah. Tapi cepat di sini bukan cepat yang melampaui batas, ya, bukan sampai lari-lari, tidak. Kata Rasulullah, asri'u, percepatlah. Dan juga seperti tadi yang saya singgung, tidak ada suara, jangan sampai suara. Ya. Apalagi mengiringi jenazah dengan suara musik, ini tradisi orang kafir, bukan tradisi orang Islam. Ya. Mengiringi jenazah dengan suara musik atau dengan suara drum dan lain sebagainya, ini bukan tradisi Islam. Kemudian dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha qalat, nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala an, beliau berkata, kami wanita
para wanita dilarang untuk ikut mengiringi jenazah. Siapa yang melarang? Yaitu Nabi. Walam yu'zam alaina, akan tetapi larangan tersebut tidak bersifat keras, tidak bersifat haram. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis ini para ulama, imam madzhab dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, mereka mengatakan makruh hukumnya wanita ikut mengantarkan jenazah. Makruh. Dan dari hadis ini ikhwani fillah, ada satu kaidah yang perlu kita fahami, bahwa tidak semua larangan dari Rasulullah itu bersifat haram. Ya. Larangan dari Nabi bisa bersifat haram, bisa bersifat makruh. Bisa sifatnya haram, bisa sifatnya makruh. Berkonsekuensi hukum haram atau makruh, tidak selalu haram. Sebagaimana pemahaman Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dalam masalah mengiringi jenazah. Kata Ummu Atiyah, Nabi melarang tapi ya lam yu'zam alaina, bukan larangan yang keras. Ya. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan hukumnya makruh. Tetapi walaupun makruh, sebaiknya kita tinggalkan. Yang namanya larangan itu, baik dia berkonsekuensi haram atau makruh, sebaiknya kita tinggalkan. Kalau haram wajib kita tinggalkan, bukan sebaiknya, wajib kita tinggalkan. Tidak kita tinggalkan dosa. Tapi makruh sebaiknya kita tinggalkan. Karena orang yang melakukan makruh, dia menganggap remeh masalah makruh, akhirnya dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Maka sekali lagi, tidak semua larangan itu berkonsekuensi hukum haram. Ya. Dia bisa haram, bisa makruh. Ini juga perlu penelitian, perlu pendalaman. Ya. Makanya kalau kadang-kadang kita membaca satu ungkapan para ulama, ini hukumnya makruh, padahal hadisnya Nabi melarang. Loh, kok ini Nabi melarang, kok ini bilang makruh? Ya. Yang salah bukan ulamanya, yang salah kita, karena nggak ngerti. Ya. Karena kita nggak ngerti, pikirnya nah itu kalau larangan semuanya haram. Tidak. Makanya ini perlunya kita membaca hadis berdasarkan penjelasan ulama ahlinya. Ya. Karena apa? Karena hadis itu, untuk memahami hadis itu ada ilmunya. Minimal penguasaan bahasa Arabnya sudah bagus, mendalam. Kalau kita orang belum belajar bahasa Arab, jangan beristihad, apalagi menentang pendapatnya imam. Oh, hadisnya sahih, jelas. Padahal yang dilawan ulama, mayoritas ulama. Ya. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, buku-buku ulama, sekalipun ulama, para penulis ulama-ulama sekarang, mereka pun tetap membawakan pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Tidak kemudian melepaskan diri. Ya, apalagi kita, karena ada sebagian dari kita ini yang belum mencapai derajat alim, sudah seperti orang alim, ya, bahkan melebihi imam, ya, menyalahkan pendapatnya imam dengan ilmu yang dia miliki, luar biasa. Ini jangan sampai seperti ini. Ini salah satu hal yang perlu kita fahami, bahwa para ulama ketika menyimpulkan hukum dari sebuah hadis itu tidak hanya melihat dari satu hadis, ya, tapi mereka mengumpulkan seluruh hadis, ayat, athar yang berkaitan dengan tema itu. Kadang-kadang satu tema banyak hadisnya, banyak ayatnya. Ada hadis yang kemudian dibatalkan hukumnya atau nasikh wal mansukh, itu butuh belajar, butuh ilmu. Sehingga orang yang berijtihad itu harus mumpuni dalam ilmu alat, ilmu usulul fiqh, ilmu usulul hadis, baru dia boleh berijtihad, boleh berijtihad langsung memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para ulama mengambil kesimpulan bahwa tidak semua larangan itu, khususnya dalam masalah ini, tidak semua larangan itu bersifat haram? Karena ada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengantarkan jenazah. Fara'a Umar al-Khattab imra'atan fasaha biha. Umar bin Khattab melihat ada seorang wanita yang ikut, diteriaki sama Umar. Ya, sama Umar bin Khattab diteriaki, kata Rasulullah, "Da'ha ya Umar, biarkan dia wahai Umar." Kalau seandainya larangan ini bersifat haram, Nabi tidak akan membiarkan Umar, menyuruh Umar membiarkan wanita ini, tapi Nabi akan menegur, karena Nabi tidak akan mendiamkan sesuatu yang mungkar, tapi Nabi membiarkan. Dari sinilah larangan di sini sifatnya itu anjuran, yang konsekuensinya kalau ditinggalkan hukumnya menjadi makruh, tidak sampai pada derajat haram. Kemudian dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitumul janaza faqumu, faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha." Muttafaqun alaih. Kata Nabi, jika kamu melihat jenazah, berdirilah. Kita melihat ada jenazah diiringi atau diantarkan, kita berdiri, dianjurkan. Faman tabi'aha, siapa yang ikut mengantarkan jenazah itu, fala yajlis, janganlah dia duduk sampai jenazah itu diletakkan di liang lahat. Jadi yang ikut mengantarkan jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan di liang lahat. Di sini anjuran, bukan sebuah kewajiban, bahwa ketika kita melihat jenazah kita dianjurkan untuk berdiri. Kemudian siapa yang mengantarkan jenazah jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum dianjurkan di sini sudah dihapus dengan hadis dari Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiyam lil janazah, thumma jalasa ba'da dhalik wa amarana bil julus." Kata Sayyidina Ali bahwa Nabi dulu pernah menyuruh kita untuk berdiri ketika ada jenazah. Kemudian Nabi duduk ketika melihat jenazah dan menyuruh kita duduk. Sehingga para Imam Ahmad mengatakan, kalau dia berdiri tidak saya celah, kalau dia duduk tidak saya celah. Ala kulli hal, tafadhal, yang mau berdiri berdiri, yang mau duduk ya duduk. Kemudian dari Abu Ishaq, beliau berkata, anna Abdullah bin Yazid adkhala al-mayyit min qibali rijlayil qabr. Abdullah bin Yazid memasukkan mayit. Ketika ingin masukkan mayit ke liang lahat, itu beliau memasukkan dari mulai rijlail qabr, ya, dua kakinya kubur. Ya. Jadi kalau kuburannya, kepalanya diletakkan di sini, kakinya di sini. Ya. Kalau kepala sini tentu kaki di sini. Itu memasukkan mulai dari arah dua kakinya kubur. Ini sunnah. Ini adalah sunnah. Wa qala hadza minas sunnah, dan ini termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita lihat sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin. Ya, mereka memasukkan dari arah dua kaki kubur. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah." Kata Nabi, jika kalian meletakkan mayit-mayit kalian di kuburan, maka ucapkan doa atau ucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada sebagian ulama, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi, ada sebagian menilai dhaif bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan putrinya Ummu Kulthum di kuburan, beliau membacakan firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan ini yang dipakai oleh kalangan Syafi'iyah, membacakan ayat ini. Jadi bismillahi wa ala millati Rasulillah juga membacakan ayat ini. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Rawahu Abu Dawud isnadi ala syarti Muslim. Kata Nabi, mematahkan tulang mayit itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Dalam riwayat yang lain, fil ithmi, dosanya sama. Jadi mayit, kehormatan si mayit itu sama terhormatnya seperti dia hidup. Kita tidak boleh merusak tubuhnya, menghancurkan tubuhnya, memukulnya, atau membuka auratnya, sama seperti ketika dia hidup. Maka di sini ada pembahasan bagaimana sekarang seperti mayit yang digali kembali kuburannya, kemudian dibedah, diteliti dan lain sebagainya. Ini sudah dijawab oleh para ulama, hukum asalnya adalah haram. Akan tetapi jika ada kepentingan yang berkaitan dengan si mayit, umpamanya dia mati terbunuh dan ada kepentingan untuk otopsi, ada kepentingan untuk melihat bukti-bukti dalam jasadnya, yang ini kembali ke dia sendiri untuk menemukan pembunuhnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, maka hukumnya adalah haram. Dia tetap terhormat, sehingga sampai ketika dia sudah dikuburkan, maka seorang muslim tidak boleh menginjak-injak kuburannya. Menginjak-injak kuburannya tidak boleh. Duduk di atas kuburannya tidak boleh, demi menghormati si mayit. Apalagi kuburan dijadikan tempat main bola. Ini Masya Allah ada di negara kita ini, luar biasa. Kuburan dijadikan tempat main bola. Allahu Akbar. Yang main ya orang muslim. Ini PR bagi kita semua. Ada di antara saudara-saudara kita ini yang nggak paham terhadap urusan agama. Yang orang-orang kayak gitu tuh yang perlu kita beri penjelasan. Ini PR kita semua. Ini kan jelas-jelas haram. Daripada meributkan hal-hal yang diperselisihkan, ada masalah-masalah yang sudah disepakati yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mari energi kita mengedukasi, memberi pelajaran, bimbingan kepada orang-orang yang jelas-jelas melakukan sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Alhidu li lahdan wansibu alayya labina nasba kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat ketika dia wafat, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Alhidu li lahda." Buatkan aku liang model lahat. Jadi liang kubur itu ada dua, ada lahat, ada syak. Ya. Kalau lahat itu asyakul ladzi yu'mal fi janibil qabr. Jadi apa namanya, celah ya, yang dibuat di samping kuburan, di samping ya, diletakkan di situ, itu lahat ya,
Di samping dibuatkan celah seukuran mayit menghadap kiblat, itu namanya lahat. Kalau syak itu seperti yang kita praktekkan di sini. Ya, mayit diletakkan di tengah-tengah, tidak digali di samping. Ya. Ini semua memang lebih afdolnya lahat, tapi lahat atau syak itu tergantung tergantung tanah yang akan dihuni oleh si mayit. Ya. Kalau tanah kita ini tidak mungkin dibuatkan lahat, tidak mungkin dibuatkan lahat. Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat, buatkan aku lahat, kemudian letakkan batu di atas lahatku itu, sebagaimana yang telah dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang berwasiat kepada ahli warisnya, kepada ahli wasiatnya, apa-apa yang harus dilakukan ketika dia wafat. Ini juga diperbolehkan, kita boleh berwasiat. Bahkan sunnah menulis wasiat menulis wasiat untuk ahli wasiat atau untuk ahli waris kita. Apa perlu disampaikan? Kemudian warufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin. Kuburannya itu diangkat, ditinggikan sejengkal. Ditinggikan sejengkal. Dan ini adalah sunnah, kuburan seorang muslim ditinggikan sejengkal. Atau dari riwayat musannaman itu sebesar punuk unta. Tapi tidak boleh dibangun, dikapur. Nanti akan kita baca hadisnya. Hanya ditinggikan dengan tanah kuburan untuk diketahui bahwa ini adalah kuburan, bukan lapangan. Biar orang tahu ini adalah kuburan. Dari Imam Muslim, beliau mencatat sabda Rasulullah SAW, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Jadi kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah melarang untuk mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, ya, dan membangun bangunan di atas kuburan. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita melihat manusia-manusia terbaik, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburan mereka itu hanya ditutup dengan tanah, tidak dibangun bangunan di atasnya. Padahal mereka adalah manusia terbaik. Dan memang kuburan itu bukan sebagai tempat bangunan, ya. Dia hanya tempat peristirahatan bagi jasadnya orang yang sudah mati. Bukan kemudian dibangun, diukir, ini adalah menyelisihi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membangun kuburan, menghiasi kuburan, apalagi dibuatkan bangunan mewah, itu dikhawatirkan akan menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Orang awam, orang yang nggak ngerti, dianggap ini kuburannya orang hebat. Kalau dia sudah menganggap kuburannya orang hebat, top atau waliullah, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ya. Jadi akan membuka pintu kesyirikan, bukan syirik. Ya. Bukan syirik, tapi akan membuka pintu kesyirikan. Orang nanti akan berdoa kepada si mayit, ini syirik. Ya. Jadi ini dikhawatirkan seperti itu. Maka kita pun ketika menguburkan keluarga kita, ya gak perlu dibangun, tidak perlu dibangun, tidak perlu dikapur. Yang penting dikubur dengan baik, karena yang paling dibutuhkan oleh mayit itu adalah doa kita. Yang paling dibutuhkan oleh mayit itu adalah amal-amal keluarga, anak salehnya, anak-anak salehnya, bukan bangunan.
Kalau dibangun mewah, tidak akan teduh dia. Yang membuat dia teduh itu amal solehnya. Dan yang dibutuhkan bukan bangunan, tapi doa dari orang-orang yang masih hidup. Membangun bangunan di atas kuburan juga termasuk bentuk tabdzir, membuang-buang harta tidak pada tempatnya, mengeluarkan harta tidak pada tempatnya. Maka jangan kaget kalau ya kita lihat di media ada salah seorang ustadz yang awalnya kuburannya sederhana kemudian dibangun, lalu keluarganya ribut. Memang perlu diributin, dan kita mendukung orang yang tidak mau dibangun seperti itu, karena itu tidak sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah sahabatnya bernama Uthman bin Mad'un. Kemudian beliau mendatangi kuburannya, fahatha alaihi thalatha hathayat wa huwa qa'im. Dan Nabi pun mengambil tanah kemudian menaburkan di atas kuburannya. 3 kali Rasulullah melakukan hal demikian. Ini adalah sunnah juga. Kalau kita ikut mengubur, kita ambil tanah, kita ikut menaburkan tanah itu di kuburan saudara kita. Ini adalah sunnah. Dan tidak dianjurkan kita menaburkan bunga. Cari di dalam hadis-hadis Rasulullah atau hadis asar dari sahabat, tidak ada yang menaburkan bunga. Kita akan menemukan dalilnya itu dalam buku-bukunya orang kafir. Baru ada. Itu adalah tradisi budaya barat, bukan budaya Islam. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan mau ke kuburan bawa bunga, tabur bunga, pakai pakaian hitam, kacamata hitam, kurdu hitam. Sama sekali bukan tradisi Islam. Dan ini bisa kita saksikan. Coba antum lihat. Antum lihat ketika orang-orang kafir atau orang-orang barat wafat, tradisi mereka seperti itu. Bawa bunga, ya, semuanya serba hitam. Ada apa dengan hitam? Ini bukan tradisi Islam. Ya, tradisi-tradisi seperti ini jangan kita lakukan. Ya, kita sudah ada contoh dari Nabi, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah, ajaran dilakukan Rasulullah, itulah yang terbaik dan lebih bermanfaat kepada keluarga mayit dan bermanfaat bagi si mayit. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.